Peristiwa yang sama pemirsa lagi-lagi karena diduga cemburu membuat seorang pria di kota Metro Lampung merenggang nyawa. Pasalnya ia terlibat duel dengan suami dari mantan istrinya dengan menggunakan senjata tajam yang berujung maut. Perasaan cemburu ternyata bisa membuat seseorang bertemu dengan maut. Inilah yang terjadi di kota Metro Lampung. Seorang pria berinisial IJ tewas usai terlibat duel maut dengan suami dari mantan istrinya RH. Duel maut keduanya terjadi di rumah pelaku di kawasan Margorejo, Lampung. Duel keduanya berawal saat pelaku dan korban terlibat cekcok di rumah pelaku RH. RH yang baru pulang ke rumah mendapati IJ tengah berada di rumahnya dan menemui anak kandungnya yang masih berusia 11 tahun. Diduga karena merasa cemburu dengan kedatangan mantan suami istrinya itu, ia pun membentak RD, anak sambungnya, untuk masuk ke dalam rumah. IJ selaku ayah kandung RD tidak terima dan marah atas tindakan RH. Keduanya pun sempat terlibat cekcok hingga berujung duel maut menggunakan senjata tajam. Korban datang ke rumah untuk menjenguk anaknya karena ini mantan istrinya menjenguk anaknya untuk memberikan uang jajan kepada anaknya. Namun bertemu dengan suami mudanya, terjadilah cekcok. Nah, di situ terjadi pertikaian antara kedua belah pihak. Jadi mengalami sama-sama luka. Untuk korban meninggal dunia. Korban sempat dibawa oleh warga setempat ke rumah sakit, namun naas, pria yang memiliki 3 orang anak dari istri pelaku tersebut meninggal dunia. Polisi pun berhasil mengamankan pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Roy Triyono, Lampung. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa terkait dengan kasus ini, kita tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Ubi Fadilah. Selamat siang, Bu Ubi. Selamat siang, Mbak Nisa. Baik, Bu Ubi, untuk yang pertama dapat Anda sampaikan, benarkah dari awal motif ini pelaku menikam korban karena dipicu dari rasa cemburu, Bu Ubi? Tidak betul itu ya. Jadi kejadian ini bukan dikarenakan cemburu dari korban terhadap pelaku. Namun demikian karena korban ini merasa sakit hati karena anaknya dibentak oleh pelaku. Jadi akhirnya mereka ribut di dalam, kemudian terjadilah perkelahian dan menyebabkan korban meninggal dunia. Bu Ubi, kalau begitu apakah dari keduanya yang terlibat duel menggunakan senjata tajam dari informasinya secara spontan atau memang pelaku ini telah menyimpan senjata tajam sebelumnya? Iya, kejadian ini spontan, Mbak Nisa. Kenapa? Karena waktu itu pelaku ini datang ke rumahnya dengan anak tirinya, yaitu Ananda R ini. Namun demikian, ketika pulang ke rumah, bertemu dengan korban, yaitu saudara IJ ini. Kemudian meminta Ananda R ini untuk masuk ke rumah, tapi dengan cara membentak, nada yang tinggi seperti itu. Nah, di sini korban, saudara IJ ini tidak terima anaknya dibentak oleh pelaku. Karena itu kemudian mereka ribut. Kemudian saudara IJ ini sempat menelpon anak yang pertama, yaitu Ananda R, Rian, untuk datang ke tempat TKP di rumah mantan istrinya. Kemudian ketika Ananda Rian datang, saudara IJ ini ke dalam rumah lagi. Tidak lama setelah itu Rian ini menjadi keributan dan masuk dalam rumah. Di sana sudah ada duel antara ayahnya dengan ayah tirinya. Kemudian juga saudara Rian ini mencoba untuk melerai kedua orang tuanya, baik ayah kandungnya maupun ayah tirinya, namun demikian tidak bisa. Malah waktu itu saat duel itu secara tidak langsung juga pertama-tama itu korban sempat menyerang pelaku 2 kali, namun demikian ketika terdesak agak menuju ke kulkas, dan terus itu ada pisau di sana. Nah, ketika itu pelaku mengambil pisau di atas kulkas dan menusuk ke arah tubuh korban sehingga korban jatuh dan tersungkur. Sampai dengan banyak keluar dari sana. Ketika korban sudah tidak bisa bergerak, kemudian pelaku melarikan diri ke arah Metro Selatan. Dan memang saat itu pelaku menuju ke Polsek Metro Selatan di Polres Metro. Demikian, Mbak Nisa.
Ya, baik Bu Ubi. Kalau begitu dari posisi pelaku dan juga korban, apakah sebelum kejadian ini mereka sempat bersih tegang juga hingga kemudian pada saat ini bersih tegang dengan menggunakan senjata tajam untuk kemudian menimbulkan korban jiwa, Bu Ubi? Tidak ada. Hanya memang saat itu secara spontan saja karena tidak terima anak dibentak oleh ayah tirinya sehingga korban ini merasa sebagai ayah kandung itu sakit hati. Kemudian terjadi adu mulut antara kedua ayah tersebut, kedua pihak, antara korban dan pelaku. Artinya memang benar kalau hubungan di antara keduanya sebelumnya adalah baik-baik saja begitu, Bu Ubi? Betul, baik-baik saja, Mbak Anissa. Ya, Bu Umi, kalau di lokasi kejadian ada anak dari pelaku, artinya anak pelaku menyaksikan dan juga ada saksi siapa saja selain dari anak pelaku di tempat kejadian, Bu Umi? Ya, saat itu memang ada anak pelaku yaitu saudara Rian yang memang dipanggil oleh korban untuk datang ke tempat kejadian. Sudah juga ada istrinya atau mantan istri saudara IJ ini juga ada di sana dan juga Ananda yang terakhir yaitu Ananda R yang tadi dibentak oleh saudara pelaku saat masuk ke dalam rumah. Jadi ada 4 orang juga diperiksa Polres Metro Dalam. Ya, kalau begitu apakah ada tindakan pelarian juga sebelumnya kalau di lokasi kejadian sudah ada saksi dari istri pelaku, begitu hal tersebut sempat ditindak ataupun dilerai terlebih dahulu, Bu Umi? Iya, tadi saudara Rian ini sempat melerai kepada kedua orang tuanya, baik ayah kandung maupun istrinya. Namun demikian tidak bisa dilerai karena memang mereka sudah duel saat itu. Sehingga sampai korban ini tersungkur ke tanah dan ditusuk ada sekitar 7 tusukan oleh saudara pelaku. Sehingga saat itu juga saudara Rian dibantu tetangganya untuk membawa korban saat itu belum meninggal ke rumah sakit di Kota Metro. Namun demikian tidak dapat ditolong dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit di Kota Metro. Baik, atas tindakan kriminal pelaku, Bu Umi, apa ancaman hukuman bagi pelaku ini? Yang untuk pelaku akan jerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Itu Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Siang.